Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema ya, pengajaran firman Allah. Saya mau bicara tentang keluarga. Mungkin lebih titik beratnya kepada anak-anak kita ya. Karena jarang-jarang juga ya saya mengajarkan hal ini. Saya pikir bukan kebetulan juga kalau dalam doa pagi di sesi ini Tuhan boleh kasih pesan di hati saya tentang keluarga, terutama tentang anak-anak kita ya saudara ya, anak Anda semuanya ya. Pagi ini saya mau bicara tentang anak yang hebat itu lahir dari keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat seperti apa ya, anak yang hebat seperti apa. Kita baca saja ayatnya dulu, saya kasih pandangan-pandangan saudara dari keluarga-keluarga, dari tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal gitu, orang-orang hebat. Tapi ternyata keluarganya gak hebat. Hebat di pelayanan tapi hancur di anak gitu ya. Kita lihat ya. 2 Samuel pasal 13 ayat 28 sampai 32 sebagai ayat awal untuk perenungan kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Saya baca 28, saudara 29, nanti 32-nya sama-sama ya. 2 Samuel pasal 13 ayat 28 begini kata firman Allah. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah, pakai parang ya Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia, jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. 29 terus saudara. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Ayat 30 ya. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikian, Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. 31 terus, lanjutkan saudara. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Ayat 32, mari jemaat Tuhan sama-sama kita membaca dengan keras ya. 2, 3. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea, kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda, anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom, sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Saudara, kita mau belajar yang pertama, bercermin, berkaca dari keluarga seorang yang hebat, tokoh Alkitab yang penting, tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Daud, Raja Daud tepatnya. Hal pertama saya coba bilang sama saudara begini, Anda lihat di gambar ini, saudara, Raja Daud itu dia bisa memimpin bangsanya, bangsa Israel dengan tangan yang cakap. Dengan ketulusan hatinya, dengan kehebatan kecakapannya, maka bangsa Israel yang dipimpin menjadi bangsa yang besar gitu ya. Menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang ditakuti, dihormati oleh bangsa-bangsa lawan di sekitar musuh mereka itu. Semua bangsa di sekitar Israel sampai hari ini belum berubah. Itu selalu ingin menyerang, selalu ingin memusuhi, menghancurkan bangsa Israel. Tapi catatan pentingnya adalah ketika Daud yang jadi raja, bangsa sekitar gak berani sembarangan. Sebab Daud ini bukan sekedar raja, dia pahlawan perang. Goliat itu pernah dia bunuh raksasa itu. Jadi orang takut sama yang namanya Daud. Raja yang perkasa, pahlawan perang yang hebat, dan dia cakap, adil, makmur, memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel bisa dikatakan memasuki masa keemasan, keberhasilan, keadilan merata pada waktu dipimpin rajanya bernama Daud. Sejarah Israel mencatat itu. Tetapi yang saya mau coba sampaikan sama saudara pagi ini adalah, ya memang Daud secara karir dia hebat. Daud memimpin bangsanya sebagai seorang raja, cakap, hebat, luar biasa.
berhasil. Sebagai seorang pemimpin, tanggung jawabnya sukses. Memimpin rakyat hebat, memimpin orang lain luar biasa. Tapi kita lihat anak-anaknya Daud, karena kita bicara keluarga kan pagi ini. Tetapi anak-anaknya Daud semuanya bermasalah. Semuanya parah karakternya. Tidak ada yang hebat kayak bapaknya. Mentalitas mereka parah jelek saudara ya. Satu contoh dari ayat yang barusan saja kita baca. Itu sedikit cerita tentang bobroknya. Tentang bermasalahnya anak-anaknya Daud. Ada tadi namanya Absalom. Atau saya baca dulu ya. Anak-anaknya Daud, coba gambar tadi barusan. Anak-anaknya Daud semuanya bermasalah. Lalu Amnon ini anak ketiga daripada Daud. Dari istri kalau nggak salah namanya Maakah. Putri Raja Gesur. Anak raja ini. Ini cucunya raja ini Amnon. Anaknya Daud tapi cucu Raja Gesur. Anak ketiga dari istri ketiga. Daud ini istrinya banyak. Kalau saya pernah baca dalam 1 Tawari pasal 3. Nanti tolong dicek ya. Itu 7 istrinya Daud. Ada 7 istrinya. Nah dari istri yang ketiga lahirlah Amnon. Ya, putri Raja Gesur lahir Amnon anak ketiga. Nah Amnon putra ketiga Daud memperkosa adik tirinya. Adik tirinya berarti adalah istrinya Daud ya, anaknya Daud. Anak dari istri pertama. Siapa namanya itu? Ahinoam. Ya, orang Yisrael. Istri pertama. Ahinoam istri pertama. Istri ketujuhnya Anda tahu, seorang yang cantik yang namanya Batseba. Istri pertama Ahinoam. Nah Ahinoam ini punya anak nomor 1. Daud punya anak nomor 1 namanya Absalom. Jadi Tamar itu punya kakak, punya koko namanya Absalom. Lalu Absalom marah, dia bunuh si Amnon. Tadi coba Anda selami baik-baik baca ayat tadi ya. Jadi satu kali Amnon itu singkat kata nafsu sama adik tirinya namanya Tamar. Tamar itu punya kakak namanya Absalom. Absalom pun kakaknya Amnon, kakak tiri. Lain mama, satu bapak gitu. Absalom itu anak nomor 1, Amnon anak nomor 3. Begitu si Absalom dengar adik tirinya Tamar diperkosa sama Amnon, dia marah. Satu kali lagi kumpul seperti gak ada apa-apa. Dia udah kasih kode sama orang-orangnya si Absalom. Ya, lalu dia katakan nanti kalau lagi mabuk minum-minum bersuka cita parang dia. Bunuh si Amnon. Dibunuh, mati. Raja Daud dengar, dia sedih. Absalom ketakutan ketika bapaknya dengar si Raja Daud. Dia melarikan diri. Anda tahu kemana dia melarikan diri? Ke kakek raja, kakeknya Raja Gesur. Pergi ke Gesur, kakeknya seorang raja. Ke sana dia lari. Daud si bapaknya. Daud ini kan papanya. Dia nggak cari itu anaknya si Absalom. Heran si Daud ini saudara ya. Nggak dicari. Malah yang mempersiapkan penjemputan panglimanya. Ya dijemput, dipersiapkan dari jemput di Gesur, bawa kembali pulang ke Israel. Dan ternyata begitu nyampe di kota Raja Yerusalem, ini anak berontak sama bapaknya. Anda tahu cerita itu ya Absalom. Pemberontakan Absalom. Didongkel bapaknya dari tahtanya, diusir dari istananya. Ya dalam, coba Anda baca sepanjang sejarah Alkitab, sepanjang sejarah bangsa Israel maksud saya. Tidak ada ceritanya ya, cuman cerita keluarga Daud yang aduh kok parah banget ini keluarga Daud. Ya, mana ada ceritanya sejarah Alkitab sebuah kerajaan, baca di Alkitab tidak ada loh saudara ya. Anak keluarga mendongkel bapaknya. Terjadi perang saudara, pengikut bapaknya sama pengikutnya anaknya Absalom. Wih perang Israel, perang saudara karena ulahnya Absalom berontak sama bapaknya. Biasanya sebuah kerajaan perang, tahtanya diambil alih, itu sama kerajaan lain, sama bangsa lain, itu umum. Tapi ini tidak umum saudara ya, ini tidak biasa gitu. Masa anak gitu ya, mendongkel bapaknya turun dari tahtanya, dikudeta si bapak. Coba saudara, itu Absalom, bermasalah ini anak. Nanti ketika dia perang, bapaknya itu sayang sama Absalom. Anda jangan ngomong dia gak sayang. Dia udah pesan sama Yoab.
Dia udah pesan sama tentara, jangan apa-apakan anakku ya Absalom. Lagi perang nih saudara. Makanya Daud gak pernah diajak perang sama tentaranya. Karena dia nanti akan kompromi, gak mungkin dibunuh anaknya. Memang Daud cinta kok, dia pesan jangan apa-apakan anakku. Bersikap lunaklah, itu bahasanya. Bersikap lunak ya, Yoab sama anakku, jangan dibunuh. Tapi Yoab ini kelewatan. Nanti zamannya Salomo dibunuh ini Yoab sama Salomo, itu pesannya Daud. Pengkhianat ini orang ternyata. Dibunuh, anaknya gak dengar kata raja. Begitu si Absalom naik bagal semacam keledai, tersangkut lehernya di pohon. 3 tombak bersarang di dadanya Absalom. Dibunuh sama Yoab, 3 lembing, prak, 3. Mati si Absalom saudara. Bukan cuma itu. Nanti setelah Amnon anak ketiga mati, Absalom mati. Yang jadi anak sulung kemudian adalah Adonia. Adonia berontak lagi, adiknya Absalom. Berontak lagi sama si Daud. Bapaknya terusir lagi. Coba saudara, Anda lihat ya, keluarga Daud seperti ini keadaannya. Makanya ketika terjadi seperti itu, penasihat Raja Daud berkata gini, sudah cepat tunjuk penggantimu. Sebelum Adonia berontak lebih lagi, tunjuk penggantimu Salomo. Dan lihat gambar ini. Memang satu-satunya yang dianggap baik, ya itu adalah Salomo. Tapi kita tahu kekurangan Salomo apa? Salomo itu 1000 istrinya. 1000 istrinya. Kapan dia istirahatnya Salomo? Gak usah dibahas. Itu urusannya Salomo saudara ya. Istrinya 1000. 700 istri dari kaum bangsawan. 300 dari rakyat jelata gundiknya. Tapi itu pun disebut Alkitab satu-satunya anak yang lebih baik dibanding semuanya. Tapi kenyataannya 1000 istrinya. Bahkan berakhir kehidupan Salomo, kita tidak bisa menghakimi. Anda jangan tanya apakah Salomo masuk surga atau tidak, saya nggak tahu. Itu urusan Tuhan. Siapa tahu ketika nafas terakhir dia bertobat. Kita tidak mengerti. Tapi memang di akhir kehidupan masa tua Salomo, dia tinggalkan Allah, dia menyembah berhala. Nggak kayak bapaknya setia taat sama Tuhan. Dengan cepat saudara ya, pertanyaannya begini. Kenapa ya? Anda kan pasti bertanya kan, Daud ini orang hebat loh. Man of worship. Seorang penyembah. Seorang yang dekat sama Tuhan. Seorang yang cinta Tuhan. Dan Tuhan pun jatuh cinta sama dia. Berkali-kali dia gak peduli. Tuhan berkata ini, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Kamu ngomong apapun aku gak peduli. Aku cinta sama dia. Daud itu orang yang dekat sama Tuhan. Tahu hatinya Tuhan. Ngerti kesenangannya Tuhan. Makanya Tuhan berkata begini. Aku sudah bertemu dengan orang yang berkenan di hatiku. Itu Daud. Orang kesayangan Tuhan itu Daud kalau Anda tahu. Pertanyaannya yang mengherankan. Itu saya yakin bukan cuma pertanyaan saya. Pertanyaan di pikiran Anda juga kan. Kenapa gitu loh. Daud orang yang hebat di karir. Sebagai penyembah hebat. Sebagai pemain kecapi, ya dia hebat. Sebagai seorang raja, karirnya di puncak. Luar biasa. Tetapi kenapa dia tidak hebat di anak-anaknya? Anaknya semuanya bermasalah. Parah anaknya. Sedih kan denger ini. Ada kalau dengar cerita ini sedih ya. Saya aja yang mengajarkan sedih. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada tahu persoalannya di mana? Kenapa bisa begitu? Kenapa seorang yang hebat seperti Daud di karir tapi tidak hebat di anak-anak? Sebagai seorang pelayan Tuhan, dia hebat tapi tidak hebat di anak-anak. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah anak yang namanya Daud ketika masih umur belasan tahun, remaja. Anak ini memang tidak pernah diurus sama papa mamanya. Si Daud yang kecil tidak pernah dipedulikan. Memang kurang diurus sama bapak ibunya si Daud. Dari mana saya tahu? Dari ayat ini, Mazmur 27 ayat 10. Saya baca ayatnya. Sekalipun kata Daud, ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jelas ya. Namun Tuhan menyambut aku. Itu Daud yang ngomong. Makanya dia itu ketika bapaknya, mamanya gak urus dia, papa mamanya gak peduli sama dia. Lu hidup ya, hidup, lu mati terserah deh. Masa umur belasan tahun hidup di padang belantara, di padang rumput, menggembalakan kambing domba, kan bahaya itu.
Ada banyak singa, ada banyak serigala, ada banyak beruang yang bisa bunuh ini anak. Masih umur belasan tahun remaja. Ini pekerjaan berbahaya. Tapi mama papanya tidak peduli. Memang si Daud anak ini tidak diurus sama papa mamanya. Terbukti dari perkataannya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Makanya hiburannya Daud, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan setia gak pernah tinggalkan aku. Daud itu ternyata gak pernah dapat didikan yang bagus dari papa mamanya. Makanya dia bingung, gak ngerti bagaimana cara mendidik anak. Absalom saja yang lari ke kakeknya Raja Gesur, dibiarin sama Daud, gak dijemput. Dia gak peduli juga rupanya dengan pendidikan anak-anaknya. Gak ada waktu kebersama dengan anak-anaknya. Dari sini saya tangkap sesuatu. Kedekatan kita orang tua dengan anak itu penting loh. Kualitas waktu sama anak, quality time itu penting sama anak. Walaupun cuma makan bersama. Ya, walaupun cuma makan bersama, walaupun cuma nganter sekolah. Itu kadang penting loh, bahkan sangat penting, bukan kadang. Saya saja sudah seumur begini, tiap kali saya pergi ke Bali misalnya lagi libur gitu ya. Tempat-tempat tertentu yang saya pernah kunjungi sama papi saya udah meninggal masalahnya. Itu saya masih ingat ngomong sama anak saya sama istri, ingat papi ya di sini. Karena waktu digandeng sama anak saya, papi saya gemuk, jalannya juga susah, sempat jatuh. Jatuh tapi nggak sampai brok gitu ya. Karena yang gandeng waktu itu saya masih di dalam, tahu-tahu si gandeng sama anak saya masih nomor 1, masih belum berapa kuat, belum besar, itu jatuh. Setiap di tempat tertentu ingat papi, ketika di sini ingat papi. Udah segede gini. Anda kalau ajak makan bareng saja sama anak saudara di satu tempat ya. Itu anak saudara atau liburan di mana, nggak harus keluar negeri, liburan di mana saja, waktu bersama dengan anak, itu anak pasti ingat dulu pernah di sini sama papa mama, dulu pernah makan di sini kesukaan papa mama, dulu kita makan bareng. Anak itu ingat loh, kelihatannya sepele ya kebersama dengan anak, tapi itu ada pendidikan ada di situ, kedekatan itu membentuk mentalitas. Jangan sampai anak kita nggak urus. Anda kerja terus nggak ada waktu untuk anak. Silakan anak saudara nanti. Silakan Anda kerja. Silakan Anda sibuk. Tapi Anda punya tanggung jawab titipan dari Tuhan anak-anak saudara. Jangan cuek. Rupanya Daud bingung, nggak ngerti cara mendidik anak. Karena ternyata dia pun nggak dididik dengan baik sama bapak ibunya. Nggak diurus. Dan terbukti dia nggak bisa ngurus anak. Saya kasih pandangan yang lain. Kita lihat berikutnya tentang Nabi Samuel. 1 Samuel pasal 8 itu mencatat. Samuel itu sebetulnya salah satu nabi besar di perjanjian lama. Itu namanya Samuel. Seorang nabi pelihat yang hebat. Setiap perkataan nabi itu dituruti, diikuti sama raja. Rakyat Israel pun harus mengikuti perkataan Nabi Samuel. Perkataan Samuel seperti perkataan Tuhan Allah sendiri. Raja pun kalau punya kesulitan, datang ke siapa? Datang sama Nabi Samuel. Minta petunjuk sama Nabi Samuel. Ini nabi yang hebat. Ini nabi yang diurapi Tuhan. Ini nabi yang dalam tanda kutip pelayanannya, karirnya dia sukses, berhasil, dihormati, berwibawa, dan seterusnya, dan seterusnya. Hebat ini nabi. Tapi kalau kita lihat anak-anaknya, orang Jawa katakan sami mawon, sama saja kayak Daud. Gak terurus anaknya. Rupanya Samuel hanya sibuk pelayanan, ngurusi raja, ngurusi rakyat, ngurusi ibadah. Anaknya gak terurus. Bingung juga si bapak Samuel, si Nabi Samuel ngurusin anaknya. Gak bisa dia. Dia pecus ngurusi pelayanan, hebat. Tapi gak pecus ngurusi anak, rusak anaknya. Dari mana kita tahu? Ayat ini yang mengatakan 1 Samuel pasal 8 ayat 1-3. Saya baca saja ya, perhatikan firman Tuhan. Dikatakan begini, setelah Samuel menjadi tua, sudah tua sang nabi, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Menggantikan dia berarti, karena Samuel itu nabi, imam, dan kemudian jadi hakim dia, pemimpin atas Israel. Sebelumnya itu hakim kan. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Ini beda dengan Joel satunya lagi yang bernubuat dipakai Tuhan pada masa kekeringan. Ini Yoel anaknya
Nabi Samuel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Ayo sama-sama kita baca jemaat Tuhan. Coba baca sama-sama ayat 3 ya. Baca semua, ikuti komando saya di rumah. Ucapkan firman Tuhan. 2, 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Parah anaknya. Memutarbalikkan keadilan ini kan parah dong. Benar jadi salah, salah jadi benar. Yang penting duitnya mana, yang penting suap. Waduh, parah mentalitasnya. Anak model apa ini? Anak bikin malu ini. Anaknya siapa? Kalau kita telusuri, anaknya Nabi Samuel yang terhormat. Anaknya seorang Nabi Samuel yang terkenal, terhebat di Israel. Ditakuti perkataannya, diikuti perkataannya. Tapi anaknya bobrok, anaknya parah. Kok bisa begitu? Pertanyaannya kembali seperti pertanyaan Daud. Kenapa ya? Bapaknya karirnya hebat, pelayanannya hebat sebagai seorang nabi dan imam. Tapi kenapa anaknya bermasalah? Kenapa anak-anaknya mentalitasnya buruk dan parah? Apa sebabnya? Anda tahu apa sebabnya? Baca di rumah nanti ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ke bawah. Anda akan ketemukan begini. Samuel itu tidak pernah dididik oleh ayah ibunya. Loh, maksudnya bagaimana? Begitu Samuel dilahirkan oleh ibu Hana, ya, papanya Elkana kan namanya. Elkana bapaknya, ibunya Hana, lahirlah Samuel kecil. Begitu Alkitab katakan lepas sapi. Jelasnya lepas sapi itu umur berapa ya ibu-ibu ya? Anda yang tahu. 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun ketuaan sudah 6 tahun. Berapa ya umur di sapi ya? Pokoknya cerai susu, lepas susu dari mamanya. Ini dibawa di rumah Tuhan. Didiknya di rumah Tuhan. Siapa yang mendidik Nabi Samuel? Imam Eli. Pendeta yang dididik dia di rumah Tuhan. Jadi bukan mamanya yang didik. Bukan papanya si Elkana atau ibu Hana mendidik. Itu mungkin umur berapa ya? Saya ngomong nanti salah lagi. Ya, umur berapa sih cerai susu itu sapi? Ya mungkin berapa, 5, 6 atau berapalah. Kira-kira seperti itulah umurnya. Jadi masa kecilnya, masa emas. Ya, itu yang didik adalah Nabi Samuel. Jadi yang didik adalah Imam Eli si Samuel ini. Jadi saya berani berkata dari kisah Nabi Samuel ini yang didik di rumah Tuhan. Saya berani berkata statement begini. Anak-anak hebat itu bukan dididik di gereja loh saudara ya. Kalau saudara ingin anak-anakmu hebat, jangan cuma dititip di gereja, nggak bisa. Anak-anak yang hebat itu bukan dilahirkan di gereja. Anak-anak yang hebat itu bukan dilahirkan di sekolah yang top, sekolah favorit di kota ini, di luar negeri, di sana, bukan. Seringkali Anda salah berpikir, anakku akan jadi hebat kalau sekolahnya luar negeri. Ya lesnya apa, titelnya apa, S2, S3, no saya katakan. Anak yang hebat itu lahir dari keluarga papa mama yang hebat juga. Didikan siapa? Didikan papa mamanya. Karena mayoritas anak kita di mana? Di rumah harusnya. Ada masa pendidikan sebelum dia menikah ketemu jodohnya. Samuel itu bingung mendidik anak. Karena dia didikan jebolan di gereja. Makanya saya berani katakan anak-anak hebat itu bukan lahir di gereja loh. Lahir di keluarga bapak ibunya. Itu yang didik. Di sekolah minggu cuma 1 jam. Di gereja paling 1,5 jam dengar firman. Setelah itu dia di luar, setelah itu dia di rumah. Anak yang hebat itu lahir dari papa mama yang hebat. Anda mesti punya waktu buat anak. Anda mesti ada waktu jalan bareng sama anak. Waktu berkualitas, quality time itu mesti ada loh saudara. Itu gak akan terlupakan buat anakmu. Itu berkesan sama anakmu. Akan selalu ingat sama papa mama kasihnya dan seterusnya. Didikannya. Coba sih kita bandingkan sekali lagi dengan Musa. Bayi Musa, saya langsung saja ya. Saya kasih pandangan dulu. Bayi Musa itu dihanyutkan di sungai Nil dan ditemukan putri Fir'aun. Karena masa itu ada pembunuhan massal untuk ngerem supaya populasi jumlah bangsa Israel gak meledak, gak booming. Setiap anak laki-laki bunuh. Nah Musa pada waktu
pembunuhan yang seperti itu. Fir'aun pembunuhnya. Sedikit saya ngomong, nah pembunuh anak zaman sekarang itu gadget sama narkoba ya. Narkoba lewat mulut, gadget lewat mata. Hancurkan pikiran di depan ini. Kalau pikiran di depan ini udah rusak, ya sorry saya katakan, apa bedanya manusia sama binatang gitu ya. Kalau udah rusak di sininya, sama kan narkoba, gadget bisa ngerusak ini loh. Kalau gak terkontrol. Fir'aun raja tega, dia bunuh semua bayi. Musa akhirnya ditaruh di sebuah keranjang, dihanyutkan di sungai Nil, ketemu sama putri Fir'aun. Singkat kata, ketika putri Fir'aun angkat ini anak bayi adalah Musa, muncul siapa itu kakak Miriam, kakaknya Musa perempuan Miriam. Tiba-tiba Miriam berkata begini, Tuan putri, apakah boleh aku berikan inang penyusu yang menyusui bayi ini? Oh boleh, dibawa pulang ke rumah. Sampai umur 13 tahun. Jadi Musa disusui sama ibunya Yokebed. Siapa ya papanya Musa? Amram. Tinggal di rumah Amram sama Yokebed. Itu 13 tahun dikasih air susu sama mamanya. Tinggal dididik. Saya percaya 13 tahun dia didik sama papa mamanya langsung ini Musa. Masa 0 sampai 13 tahun itu masa penting pendidikan. Ada masa 0 sampai 5 itu masa emas ya anak. Jangan orang yang didik anak saudara 0 sampai 5. 6 sampai 12 itu masa penting tuh. Lalu 13 sampai 25 itu lebih sulit lagi masa mendidiknya. 0 sampai 5, 6 sampai 12. Lalu 12, 13 sampai 25 itu lebih sulit masa remaja. Cari identitas anak-anak kita. Makanya intens, Anda mesti punya waktu ketika anak Anda mulai umur 12 sampai 25 tadi. Sampai dia menemukan jodohnya, sampai ada nikahkan dia, Anda punya mantu gitu saudara ya. Itu masa-masa yang penting loh saudara ya. Makanya Musa, karena dia lahir dalam didikan keluarganya 0 sampai 13 tahun. Musa beda loh. Begitu umur 13 tahun sekian, dia dibawa ke Mesir dalam didikannya Mesir. Lihat satu ayat dengan cepat supaya bisa menyelesaikan khotbah ini. Ibrani 11, 24 sampai 25. Ini hasil didikan papa mamanya. Makanya dia punya prinsip. Meskipun sempat dididik sama istana Mesir, tapi ada prinsip-prinsip yang tidak hilang diajarkan Amram dan ibu Yokebed. Prinsipnya apa? Lihat. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena dia ngerti, kamu Yahudi loh, kamu orang Israel. Dari mana dia tahu? Dari bapaknya lah, dari mamanya lah. Karena ia lebih suka, karena iman. Jadi rohnya kuat, 13 tahun di rumahnya, itu imannya dididik. Pesan saya, mama-mama yang masih muda, anakmu dalam kandungan kah? Atau anakmu umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saudara, mama sama papa yang masih muda, jangan kamu anggap anakmu gak ngerti apa-apa. Belum nyampe Pak Pendeta, belum ngerti otaknya. Ngerti. Kasih tahu sama dia, Tuhanmu Tuhan Yesus loh. Kasih tahu sama dia. Ya, Tuhanmu siapa namanya? Hei Peter, Tuhanmu Tuhan Yesus loh. Tuhan itu berkuasa loh. Satu kalimat jangan dikhotbahin. Satu kata saja. Saya katakan stop ya mama. Jangan berkata, tapi Pak Pendeta gak ngerti. Ngerti saya katakan. Engkau diurapi Tuhan, ngerti anakmu. Ngomong saja. Jangan berkata 1 bulan yang ngerti-ngerti. Dalam kandungan saja ngerti kok. Ngomong saja. Ini loh hasilnya Musa loh hasilnya. Ya. Ketika dia dewasa dengan prinsip iman. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Gak mau dia. Menikmati kesenangan Mesir tapi dosa. No. Kok rohnya bisa kuat? Imannya kok kuat? Padahal kan didikan Mesir. Di istana Mesir. Rohnya udah ditanam imannya sama bapak ibunya. Loh penting loh. Makanya dengarkan saya. Anak yang hebat itu bukan lahir di gereja. Anak yang hebat itu bukan lahir di sekolah yang top favorit. Salah Anda. Anak yang hebat itu jebolan lahir dari keluarganya. Dari papa mama yang hebat. Ada satu nasihat Musa buat bangsa Israel. Saya mau selesaikan di sini dengan beberapa menit yang ada. Tapi ini inti yang penting. Jangan beranjak dulu dari tempat dudukmu. Tapi
Tapi saya udah gak punya anak kecil Pak. Ya engkau jadi engkong, jadi emak, jadi opa omah. Kamu kan punya anak, punya cucu, ajari ini. Ya, Musa, saya yakin ini ajaran Musa ini, dan prinsip ini yang Musa ajarkan pada Israel. Ini pasti ajaran dari bapak ibunya. Musa ngomong gini, apa yang ku perintahkan, kunya huruf kecil. Jadi Musa yang ngomong, apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau perhatikan. Kita mesti perhatikan, Israel mesti perhatikan. Apa sih perintahnya Musa? Haruslah engkau, kata Musa, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bilang sama-sama saya, mengajarkannya berulang-ulang. Ini pesan penting dari Musa. Saya yakin prinsip ini didikan dari bapak ibunya dia. Mengajar anak itu mesti berulang-ulang. Berulang-ulang itu dalam terjemahan aslinya seperti mengasah pisau. Seperti mengasah anak panah, terus diasah, jangan berhenti sampai tajam pisaunya, sampai tajam anak panahnya, jangan berhenti. Orang tua, papa mama, dengarkan saya, kamu tidak boleh ngomong gini. Papa misalnya anakmu melanggar, lalu kamu berkata keras gini, papa mama udah berapa kali ngomong sama kamu, kamu tidak ada perubahan. Tidak boleh Anda ngomong gitu. Berapa kali papa udah ngomong, mulai sekarang papa ndak mau ngomong lagi, papa berhenti ngomong. Ndak boleh begitu. Anda punya tanggung jawab loh papa, mama dengan anakmu. Jangan berhenti, bosen aku ngomongin kamu, bosen, stop. Anda gak alkitabiah. Anda sedang tidak taat dengan firman Allah. Namanya anak dikatakan apa? Haruslah kamu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kayak ngasah pisau loh, terus sampai tajam. Sampai anak kita jadi benar. Sampai anak kita jadi berubah. Sampai anak kita jadi orang. Sampai anak kita jadi orang yang cinta Tuhan. Itu tugas tanggung jawabmu. Itu urusanmu sama Tuhan. Sorry saya agak semangat ngomongnya. Apalagi? Dan membicarakannya. Ini Musa. Jadi saya percaya sampai umur 13 tahun ini yang diajarkan bapak ibunya. Rupanya ini memang sampai hari ini cara mendidik orang Israel sama anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Bagaimana? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Berulang-ulang ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, loh ada waktu sama keluarga jalan, lagi duduk, ini berarti sharing, tukar pikiran. Kalau Anda ngomong sama anak, jangan cuma diintimidasi. Gini loh saudara, gak ada anak berubah, cuman Anda kerasin. Anda juga harus lembut loh. Anda juga mesti kasih kesempatan dia bicara. Gak ada anak bertobat, Anda kerasi dia terus. Ini interaksi pada waktu duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya, lagi jalan-jalan, lagi shopping, lagi traveling, apabila engkau berbaring, lagi tidur, masih kecil kan, ajak ngomong, sharing dia. Dan apabila engkau bangun, terus berulang-ulang. Dan apa yang dibicarakan pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu bangun, pada waktu dimanapun di rumah kita ngomong, apa yang dibicarakan? Kata Musa ini yang dibicarakan. Lihat berikutnya pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengan cepat ya. Ini intinya. Ini disebut sebagai sema Israel. Sampai hari ini dipakai sama Israel. Ayat 4 sampai 9 nanti di rumah saudara baca. Tadi cuma ayat 6 sampai 7 kan. Sampai selesaikan ayat 9. Itu cara pendidikan bangsa Israel dari pesannya Musa. Berulang-ulang di rumah, di jalan, lagi duduk, lagi bangun, sharing sama anak, ngobrol sama anak, dua arah. Jangan cuma papa yang ngomong, mama yang ngomong, anak diem saja. Supaya dia punya pendapat. Supaya dia bisa memberikan alasan ini loh, supaya Anda ngangkep pikiran anak. Intinya apa sih berulang-ulang ngomong tadi? Di rumah dan seterusnya tadi, waktu jalan dan seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, ini intinya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Allah itu satu. Dan Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang saya bilang, mama, anakmu masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ngomong sama anakmu, bisikkan di telinganya. Kalau anak saya namanya Peter, Tuhanmu Tuhan Yesus Kristus, ngomong saja. Jangan berkata gini, gak ngerti. Tuhan itu berkuasa loh. Tuhan itu penolong loh. Berdoa kamu ya, minta sama Tuhan 1 kalimat saja, gak usah dikhotbahin. Kalau dikhotbahin gak ngerti saudara.
Apalagi kasihilah Tuhan Allahmu. Ini mesti ngomong Tuhan tuh mengasihi lo, ya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya. Ini namanya Shema Israel. Itu diajarkan terus menerus berulang-ulang. Yang terakhir dengan cepat 2 menit, 3 menit saudara. Karena tanggung ya. Anda lihat Lukas 13 ayat 6 sampai 9, gak usah dibaca ayatnya. Perumpamaan tentang orang yang Tuhan punya kebun anggur. Ketika datang dia lihat di kebun anggur ada satu pohon arah, dia cari buahnya nggak ada buahnya. Tebang saja, dia berkata kepada penjaga kebun anggur, tebang saja. Penjaga kebun anggur berkata, jangan Tuhan, kasih kesempatan 1 tahun. Aku kasih pupuk, aku cangkul. Kalau 1 tahun dikasih kesempatan tidak berbuah, aku setuju, kita tebang. Fokus kita kepada penjaga kebun anggur. Papa mama, engkau orang tua, termasuk saya gembala pendeta, ya, saya penjaga jemaat, Anda penjaga kebun anggur. Harta saudara itu kebun anggur. Suamimu, istrimu, keluargamu, pernikahanmu, terutama anak-anakmu, itu kebun anggur miliknya Tuhan. Saya ulang, saudara, papa mama, setiap anak-anakmu itu kebun anggur kepunyaan Tuhan. Kamu penjaganya, saya penjaganya dari jemaat. Anda harus punya sikap penjaga kebun anggur. Sikapnya bagaimana, mentalitasnya? Dia keras, tegas. Tuhan, kalau 1 tahun nanti nggak buah, tebang Tuhan. Itu tegas. Tapi dia lembut hatinya. Tuhan jangan ditebang dulu. Kasih kesempatan 1 tahun, itu lembut. Anda mendidik anak mesti punya 2 ini. Anda nggak bisa cuma tegas. Nggak bisa. Tapi Anda mesti lemah lembut juga. Terus nasihati dia. Berubahlah nak. Berubah. Anda gak bisa cuma tegas. Saya ulang, tidak ada orang berubah, tidak ada ceritanya anak bertobat. Kita cuma tegas, intimidasi, tekan dia terus keras. Kalau Anda jadi orang tua cuma tegas yang Anda punya, anakmu akan jadi pemelawan, anakmu akan jadi pemberontak. Berontak sama siapa? Berontak sama papa mamanya. Lihat anak-anak Daud, berontak bisanya. Tapi tegas harus, tapi lembut juga harus, dua-dua. Ada waktunya marah, ada waktunya kita peluk anak kita. Ada waktunya kita kasih reward, hadiah. Tunjukkan cintamu, kelembutanmu. Jangan cuma dimarahi saja. Dah berubah anakmu. Penjaga kebun anggur itu kita loh. Saya berharap ini firman Allah, ya, yang dari awal sampai bagian menit terakhir ini saya sampaikan, ini boleh memberkati saudara. Tapi anakku udah dewasa, tetap engkau orang. Sampai kapan sih kita berhenti bertanggung jawab sama anak kita? Sampai kita menutup mata, sampai kita dikubur di kuburan sana. Meskipun anak kita udah menikah, ada udah punya cucu. Kalau anakmu mengeluh, apa Anda diem? Kalau anakmu di luar kota langsung kamu berangkatkan, namanya anak, gak ada bekas anak kan? Butuh nasihat kita. Saya saja masih butuh nasihat orang tua, walaupun saya udah begede begini. Bersyukur kita masih punya orang tua yang bisa nasihati kita. Anak, dengar, hormati orang tuamu. Mari kita akan